Selamat bergabung dalam kegiatan meneruskan penugasan di dalam kegiatan VCT yang kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang kita terima. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan semoga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Rekan-rekan semua yang saya hormati, alhamdulillah ada beberapa partisipan pada kesempatan ini. Insya Allah hari ini kita akan mengikuti pemaparan dari teman kita tentang teknik searching efektif di internet. Seperti yang kita ketahui, yang kita ikuti, yang kita alami akhir-akhir ini, memang eh, satu tuntutan kita untuk bisa mengikuti perkembangan wawasan dan informasi melalui jaringan internet. Dan di sini selalu akan nanti dipaparkan oleh rekan kita, Pak Yuanda, tentang cara atau teknik searching efektif di internet. Terlebih dahulu, saya perkenalkan dulu, saya sebagai host pada kegiatan ini, Dede Endang Ridwan dari Kemenang KBB, akan bersama dengan Ibu Dede Fatimah dari TK Al-Ma'ad. Beliau nanti akan memandu sebagai moderator. Kemudian nanti untuk presenter adalah Pak Yuanda Budiman, Eskom dari SMK Teknik Muhammadiyah Plus Cianjur. Barangkali itu untuk prolog awal pada kegiatan ini. Selanjutnya kami sampaikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memandu kegiatan ini kepada tindak sebagai moderator Ibu Dede Fatimah. Mangga nyalakan Bu Dede. Ya, terima kasih Pak Dede. Nama kita sama ya Pak ya. Iya, CS-an Bu. Jadi Bapak Yuwana didampingi oleh dua Dede di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan sore ini saya meskipun ibu-ibu yang seharusnya mulai masak menyiapkan berbuka, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan mengikuti room ini bersama Bapak Yuanda akan mendapatkan ilmu yang sangat penting juga bagi ibu semua maupun Bapak ya, yaitu mengenai teknik efektif untuk searching di internet. Selebihnya dan selengkapnya akan langsung dipaparkan oleh ahlinya, yaitu Bapak Yuanda dari SMK Teknik Muhammadiyah Plus Cianjur. Kepada Bapak Yuanda, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bukan tempat ya, kalau online ya Pak ya. Iya. Bapak Yuanda, halo. Oke, Bapak Yuanda sudah siap? Ya, siap. Alhamdulillah. Oke. Dan di sini sudah ada Miss Julie ya. Terima kasih banyak teman-teman, selamat menyimak. Silahkan Bapak Yuanda. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Dede Endang Ridwan selaku host dan Dede Fatimah selaku moderator. Kesempatan ini sebagai penugasan pelatihan 6 ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai teknik efektif dalam browsing atau dalam searching di internet ya. Nanti akan sedikit ada paparan, presentasinya saya sharing dulu dan tes. Suaranya hilang. Boleh diposisikan dulu untuk modemnya. Dia suaranya baik, bagus. ya gimana? Bro? Sudah bagus suaranya Pak. Oh iya, siap. Ya. Ini sudah muncul ya?
Oke, Bu, Sudah, sekalian sudah. Ya, presentasinya. sudah muncul. Ntar ini apa nih? Nah, ini. Jadi eh, teknik searching efektif ini merupakan apa namanya satu paparan mengenai bagaimana kita mengefektifkan dalam teknik mencari informasi di internet. Karena pada umumnya pencarian itu tentu apa namanya ya kadang-kadang eh, tidak tepat sasaran begitu. Sehingga eh, saya menemukan sebuah buku, walaupun ini sebetulnya ternyata masuk juga di mapel di sistem digital dan komunikasi ini ternyata menjadi satu bahan materi juga, padahal materi ini merupakan materi lama. Menggunakan teknik itu hanya mengetik saja kata kunci dan kadang-kadang mungkin masih belum tepat sasaran. Maka dalam kesempatan ini saya mencoba menyampaikan bagaimana sebetulnya teknik untuk pencarian informasi secara efektif di internet menggunakan sebuah search engine atau sebuah mesin pencari. Nah, ini sebagai prolognya, pengantarnya. Jadi ada nah ini. Jadi sebagai pengantar bahwa bagaimana kita ketahui bahwa internet ini merupakan sebuah jaringan internet, sebuah jaringan komputer yang kita menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia. Tentu tidak hanya bertukar informasi ya. Nah, saya kira dari pengantar ini kita bisa dengan mudah memahami dengan perkembangannya ini kan tentu jumlah pemakai komputer itu akan meningkat ya. Jumlah hardware, jumlah pengguna atau user. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa internet ini menjadi pusat ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, ya, kita ketahui kita pakai di sekolah untuk mencari informasi-informasi yang kita tugaskan kepada para siswa. Kemudian nah, di sini ada satu penelitian, jadi ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa kebanyakan itu seperti tadi saya paparkan berinteraksi di dunia maya ini rata-rata baru eh, mempergunakan sedikit begitu, 5-10% lah kekuatan dari internet itu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kenapa ini bisa terjadi. Ini karena salah satunya seperti paparan saya ada pada sisi bagaimana kita mencari teknik pencarian yang efektif, yang tepat agar nanti memperoleh data itu atau informasi itu relevan dengan yang kita butuhkan. Ini ada tambahannya terutama mungkin untuk pengembangan diri dan mempermudah pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita mengenal teknik searching? Yang pertama tentu kita harus mengenal dulu mesin pencarinya atau yang lebih dikenal dengan nama search engine. Ya, search engine ini merupakan aplikasi software itu yang digunakan untuk mengeksplorasi atau mencari berbagai data, informasi dan pengetahuan yang ada di internet.
Nah, ini disebut dengan istilah search engine. Kalau kita mungkin lebih familiar, apa namanya, jarang menyebutkan search engine-nya. Ya. Kalau dalam tugas mungkin istilahnya browsing aja gitu. Nah, ini adalah search engine. Jadi dengan mesin ini kita bisa mencari informasi yang cukup beragam di internet, ya, baik itu berupa dokumen, berupa video, berupa audio, dan sebagainya yang kita perlukan. Nah, ini dalam sebuah kajiannya, ternyata search engine ini memang selalu di apa namanya di record atau selalu dilakukan penelitian mana yang paling bagus. Nah, dari hasilnya ternyata memang Google ini, search engine Google ini menempati posisi pertama, ya, dengan 30 miliar pengunjung per bulan. Bisa dibayangkan dalam satu bulan itu 30 miliar orang menggunakan sebuah search engine Google. Ya. Dan saya rasa memang Google ini inovasinya cukup cepat dibandingkan dengan search engine yang lainnya. Apalagi dengan dengan Google Voice gitu. Orang cukup tinggal mengucapkan sebuah kalimat, dia akan langsung mencarikan informasinya. Nah, kemudian disusul dengan Yahoo. Ya, Yahoo. Kalau dulu mungkin Yahoo ini lebih awal. Kalau tidak salah saya melihat langsung di lapangan dulu orang itu harus mengetikkan Yahoo paling populer di Google. Nah, ini dia ada di peringkat 6 dengan 6 miliar pengunjung per bulan. Dan salah satu kompetitor yang lain, ini ada di peringkat 13, itu adalah Bing.com. Cuman mungkin Bing ini jarang, ya, sangat jarang kita pakai dalam keseharian kita, walaupun tentu akan banyak sekali search engine lain yang lebih familiar di tempat-tempat tertentu. Nah, ini Bing ini menempati 1 miliar pengunjung per bulannya. Nah, ini kira-kira gambaran ternyata dari sekian banyak itu pasti nanti ada satu yang dominan. Tentu kenapa dia dominan ya karena mungkin dia lebih cepat cara mencarinya atau dia lebih familiar, lebih simpel sehingga orang mungkin lebih mudah menggunakannya. Nah, ini contoh kita lihat dari sisi anatomi ya, jadi bentuk. Nah, tentu pada umumnya sebuah search engine ini akan memiliki fasilitas apa yang disebut dengan searching key, ya. Jadi sebuah kotak kosong di mana kita bisa mengetikkan sebuah kata yang ingin kita cari. Kemudian selalu dilengkapi oleh fasilitas searching-nya. Pada umumnya itu menggunakan semacam kaca lah, kaca pembesar gitu. Kalau saya bilang kaca pembesar untuk pencariannya. Nah, ini saya kira mungkin ini juga sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana anatomi dari sebuah search engine. Nah, kita bisa menyimpulkan kalau misalkan search engine itu pada prinsipnya hampir sama begitu. Dia memiliki sebuah kotak pencarian atau searching key dan sebuah tombol search untuk melihat hasil pencarian. Nah, berkaitan dengan teknik searching, nah, di sini ada beberapa pola yang bisa kita nanti pakai, bisa kita latih menggunakan cara yang umumnya kita pakai. Begitu. Yang pertama adalah dengan filterisasi simbol matematika. Simbol matematika nanti tidak harus menghitung begitu, karena itu hanya menggunakan saja simbol-simbol matematika dalam frase-frase pencarian. Kemudian yang kedua, filterisasinya menggunakan simbol boolean. Simbol boolean ini dikenal dalam ilmu komputer itu sebagai logika, ya, sebagai simbol-simbol logika. Gitu. Kemudian ada host searching, kemudian ada generate URL searching. Nah, URL itu yang salah satunya dipakai di Webex ini menggunakan URL. Jadi
dengan URL ini kita akan langsung dibawa ke tempat sasaran begitu. Tidak harus klik ke kiri kanan begitu. Dia akan langsung menemukan sumbernya di mana gitu. Nah, itu contoh dari URL searching. Nah, apa yang kita terapkan dengan Webex ini contohnya adalah di URL searching. Nah, ini kita lihat mungkin kita di kotak pencarian itu atau di searching key itu sebetulnya jarang menggunakan tanda plus ya. Biasanya orang kalau misalnya mencari dia langsung ketik misalkan profil penduduk Aceh atau misalkan lagu apa. Walaupun hasilnya mungkin menunjukkan sekian persen juga akurat begitu. Ya. Nah, hanya kalau kita menggunakan tanda plus, nah ini contoh misalkan plus profil, plus penduduk, plus Aceh. Nah, maka di sini jika kita ingin mencari dokumen di atas, itu mesin pencari itu akan mencari semua dokumen atau artikel di internet itu dengan menggunakan 3 kata itu. Ya, dokumen yang ada kata profilnya, ada penduduknya, ada Aceh. Nah, nanti ini bisa dicoba menggunakan tanda plus oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu menggunakan Google Chrome, Firefox, ya, dan sebagainya. Tapi memang nanti dalam aturannya ada beberapa yang support, ada yang beberapa tidak support. Kemudian simbol yang kedua misalkan ada tanda minus, ya, tanda minus. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat seseorang ini mencari kata yang mengandung master degree scholarship abroad. Kemudian dia minus Singapura dan Australia. Nah, maka si search engine ini akan menerjemahkan kalimat itu dengan mengesampingkan kalimat Singapura dan Australia. Jadi dia sudah difilter, dia tidak akan menampilkan kalimat Singapura dan kalimat Australia. Artinya beasiswa-beasiswa di luar negara Singapura dan Australia ini dia tidak akan ditampilkan begitu. Ya. Nah, di luar itu berarti dia hasilnya akan bisa ditampilkan. Nah, jadi dari 2 simbol matematika tadi sebetulnya memang agak ribet begitu. Karena kita harus menambahkan tanda plus dan tanda min sebelum kalimat atau sebelum frase pencarian. Tapi hasilnya tentu nanti bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian setelah si search engine ini menampilkan hasil informasi. Kemudian selain tanda plus dan tanda minus, ternyata ini juga bisa menggunakan tanda kutip. Ya, tanda kutip. Tanda kutip ini justru dia akan lebih memfilter lagi. Sebetulnya nanti mungkin bisa digabung tanda plus, tanda minus, tanda kutip ini dalam sebuah pencarian. Nah, di sini Persatuan Indonesia jika dokumen ini digunakan menggunakan tanda petik, itu seluruh kata yang mengandung kata Persatuan Indonesia ini akan ditampilkan. Ya. Dia tidak akan menampilkan salah satu. Jadi terus dua-duanya. Jika dokumen ini hanya mengandung salah satu kata, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, ini kelebihan dari tanda petik, gitu. Ya, tanda petik. Jadi kalau misalkan ada waktu, mungkin kita bisa praktekkan lah. Atau mungkin Bapak Ibu juga sambil praktekkan baik di handphone dan sebagainya itu bisa dicoba langsung begitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan selain menggunakan simbol matematika dan simbol tanda petik tadi adalah simbol boolean. Simbol boolean ini merupakan dasar dari logika yaitu and or dan not. And or dan not. Saya ambil contoh misalkan
eh, kepulauan or Nusantara. Kepulauan or Nusantara. Jadi dia akan mencari, si search engine ini akan mencari dokumen-dokumen yang mengandung kata kepulauan atau kata Nusantara. Atau mengandung kedua kata tersebut. Nah, jadi bisa kepulauannya saja yang tampilkan atau Nusantaranya saja yang tampilkan atau kedua-duanya. Nah, ini menggunakan simbol boolean or. Ya. Simbol berikutnya itu adalah N. Nah, N ini kalau dalam istilah logika memang pernyataan yang dua frasenya harus benar, begitu. Harus benar, mengandung dua kata. Nah, contoh misalkan partai N, agama N, Indonesia. Maka bagaimana hasilnya? Search engine, mesin pencari ini akan mencari seluruh dokumen yang mengandung 3 buah kata. Ada kata partai, ada kata agama, dan ada kata Indonesia. Jadi harus ketiga kata itu nanti ditampilkan. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah not. Ya, ini hanya sebagian saja karena kalau saya buatkan slide-nya tentu cukup panjang. Tapi nanti kalau misalkan memerlukan informasinya nanti bisa saya share juga bukunya. Buku ini merupakan buku karangan Dr. Rihanidus Eko Indrajit. Ini saya dulu waktu kunjungan ke Microsoft 2007, kalau tidak salah itu dapat ya buku ini dan baru sekarang itu setelah puluhan tahun bisa disampaikan. Tapi kalaupun browsing di internet juga banyak. Baik, kita teruskan ini mengenai not. Tentu not ini merupakan pengecualian seperti tadi ini ya. Jadi kalau misalnya kita cari populasi N pulau itu maksudnya populasi N pulau N Jawa not Surabaya. Not Surabaya. Sehingga search engine ini akan mencari seluruh dokumen yang mengandung kata informasi. Ada pulau, ada kata Jawa, tapi dia tidak ingin mengikut sertakan Surabaya. Nah, ya. Ini adalah contoh dari simbol boolean. Jadi tadi ada simbol matematik, ada simbol multi tadi tanda petik, dan ada simbol multipliksi ya, multiplikasi, dan simbol boolean ya, simbol boolean, simbol matematik, dan multipliksi. Nah itu jadi sedikit mengenai bagaimana kita melakukan teknik-teknik pencarian di sebuah search engine. Nah, tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa dari sekian banyak search engine di dunia, ini ada yang support, ada yang tidak. Ya, jadi tidak semua support. Jadi kalau misalkan hasilnya tiba-tiba kok tidak sesuai, nah nanti apakah dia support terhadap sistem itu, terhadap teknik itu atau tidak. Nah itu dari paparan presentasinya sedikit. Nah, misalkan ambil contoh lah. Misalkan kita ambil contoh yang tadi menggunakan, karena yang kalau kita ingin filter lagi itu sebaiknya menggunakan tanda petik. Misalkan tadi Persatuan Indonesia. Kita lihat hasil searchingnya. Jadi ini ada Persatuan Indonesia. Dua kata langsung, Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Ini ada Persatuan Indonesia. Tadi misalkan sebagai contoh pulau and Jawa. Bapak Yuanda, Screen-nya tidak
Ada ya, Oh di gitu. saya tidak muncul. Ya, sama, nggak muncul. Coba di Muncul, yang lainnya. muncul abu. Oh, siap, siap, siap. Bentar. Oh, tadi yang presentasi muncul Bu ya? Ada. Kalau yang tadi muncul. Oh iya, siap, siap. Nah, ini muncul Bu ya. Sudah Nah, ada Bu? sekarang sudah muncul. Oke. Ya, Silakan nih, sudah misalkan ada. ya, tanda petik Persatuan Indonesia ya. Nah, ini kita lihat ya akan menampilkan dokumen-dokumen yang ada kalimat Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lagi. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. So, nah, ini kalau menggunakan yang tanda petik. Jadi yang tadi misalkan apa misalkan terus kepulauan Or ya. Or Nusantara. Ya, ini akan mencari salah satunya. Jadi misalkan ada Nusantaranya, ada kepulauannya. Nusantara, atau mungkin bisa saja dia kedua-duanya, kepulauan Nusantara. Gitu, ya. Nah, ini adalah beberapa teknik yang bisa kita pelajari gitu, dalam kesempatan kali ini. Mungkin sekedar pengantar untuk sesi tugas kali ini saya cukupkan sekian. Jadi nanti sisanya bisa kita gunakan untuk diskusi atau sharing. Dan sekali lagi semoga pemaparan ini walaupun singkat, walaupun sedikit, ini bermanfaat lah, bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi bapak sekalian. Ya. Amin. Sangat. Baik, saya serahkan dulu ke moderator. Mungkin nanti ada waktu kurang lebih 15 menit lah. Karena ini kan menjelang jam 5, takutnya keteter untuk persiapan buka begitu. Iya, betul. Iya, Pak. Kita persingkat saja lah. Ya, Oke, walaupun Pak sedikit. Yuanda. Terima kasih banyak atas materinya, luar biasa sekali. Kita diperkenalkan dengan bahasa simbol-simbol baru ya, Bapak dan Ibu. Ya, Barangkali betul. ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pertanyaan di sesi pertama, saya persilahkan untuk 3 penanya dulu. Ya, mangga. Ini di chat nggak ada ya, Bu ya? Yang bertanya di chat nggak ada. Oh, ini. Ada pertanyaan Oh di iya, chat, Bu. betul. Ada di chat ya, baru 1 ya. Dari Bapak Pepi. Ya, baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Apa perbedaan searching dan browsing? Itu istilah Inggris dua-duanya. Sepertinya bisa langsung dijawab ya Pak Yuanda. Silahkan Pak Yuanda. Ya, ini kan dua-duanya mirip-mirip lah gitu ya, searching sama Ya. browsing. Hanya memang kalau kita lihat dari sisi katanya, sebetulnya kalau browsing itu kan kegiatannya, kegiatan bagaimana kita sedang berselancar di dunia maya. Jadi mencari informasi ke sana kemari dan sebagainya. Kalau searching itu sebetulnya metode, gitu. Bagaimana metode kita mencari informasi. Ya, memang dalam searching tentu ada kegiatan browsing atau sebaliknya dalam browsing juga ada kegiatan searching. Gitu. Tapi searching ini lebih kepada teknik ya, bagaimana si hasil browsing ini menampilkan hasil-hasil pencariannya di internet. Itu searching ya. Kalau browsing itu hanya kegiatannya saja. Dia bisa
bisa dalam satu kegiatan masalah atau satu tujuan, ataupun bisa bisa ngacak begitu browsing, ya buka ini buka itu, ya tanpa tanpa tahu tujuan gitu. Tapi yang jelas dia sedang berselancar di internet, ya itu browsing. Nah kalau searching ini tentu sudah lebih menjurus, sudah lebih menjurus kepada mencari satu objek atau satu informasi di dalam dunia internet, ya di dalam dunia internet. Misalkan eh, tadi saya sampaikan, misalkan kita mau mencari atau mau searching sebuah kata persatuan Indonesia, ya. Nah, maka itu lebih spesifik kegiatan. Dia lebih mencari kepada sebuah kata atau sebuah informasi lah. Nah itu mungkin sedikit gambaran ya. Kalau mungkin nanti salah, ya nanti kita coba cari lagi lah definisi yang menurut ilmu Wikipedia-nya Mbah Google lah ya. Kalau ini kan menurut pengalaman saja di komputer lah. Nah mungkin itu, mudah-mudahan nanti Pak Pepi tidak puas jadi bisa japri saya gitu. Iya, katanya Pak Pepi tadi ada keperluan, jadi mudah-mudahan nanti bisa di-share rekamannya ya Pak ya, Oh ya, jawabannya. siap, siap. Ya, Mohon. sebenarnya cukup jelas Mohon. kalau browsing itu kemana-mana gitu ya, kalau searching jelas tujuannya. Ya, baik, Ya, mungkin ada ya. pertanyaan berikutnya, silahkan. Ada Bapak, Alhamdulillah Pak Aris juga ada, Bu ya, Miss Yoli juga ada. iya lengkap sekali ya Bapak instruktur dan Ibu instruktur ada di sini. Barangkali ada mau menambahkan atau melengkapi Bapak Ibu, silahkan, dipersilahkan. Tidak ada ya Pak? Sedikit aja mungkin Bu, saya ikut ini ya. Maaf, Enggak. Pak Yanda ya. Ini ada waktunya Siap. sedikit. Oke. Ya, memang ini satu satu apa wawasan baru ya buat saya itu karena ya biasanya jalan pintas aja gitu, jalan pintas. Sehingga kadang-kadang Pak Yonda ya, Bu Ede, Betul, betul, Pak. kadang-kadang ketika Ya, yang kita cari itu justru yang muncul hal yang berbeda mungkin yang diinginkan atau mungkin lebih dari yang kita inginkan gitu. Hanya kadang-kadang Betul. ketika ini mungkin mohon ini ya mungkin agak sedikit keluar ya langkah dari itu. Kadang-kadang ketika mendownload juga yang kita cari apa gitu, yang ditemukan apa atau ada iklan dan lain-lain. Mungkin ada teknik tersendiri ya kaitan dengan itu Pak Janda. Mohon sedikit ininya. Terima kasih. Nah, ya. Jadi nanti dalam browsing ya, atau misalkan misalkan kita nyari yang lebih tepat begitu supaya tidak kesana kemari. Memang ada beberapa metode, misalkan kita menggunakan eh, tipe filenya apa, bisa menggunakan tipe file, misalkan contoh eh saya coba saya sharing ya. Ini oke. Nih, udah kelihatan Pak ya? Masih ini. Udah mau ini, mau share. Ya, udah. Ini saya sharing. Nah, ini ada ini. Jadi kalau misalkan Bapak mencari sesuatu yang lebih spesifik, itu bisa menggunakan tipe filenya, file tipe begitu Pak. Jadi misalkan contoh misalkan tugas dan wewenang ala sekolah. Nah, itu bisa menggunakan file tipe Pak istilahnya. Misalkan file tipe yang Bapak cari adalah PDF gitu. Nah, ini lebih cepat Pak dicari Pak.
Nah, gitu. Dia dikupasin bentar, bentar ngerebus dia masak itu. Dia akan langsung menampilkan file-file PDF, Pak. Iya, Itu. lebih Nah, mudah ini. ya. Jadi lebih spesifik istilahnya, Pak. Itu. Ketimbang ya kalau misalnya kita tidak tahu tipenya apa dokumen, apa Excel, atau PowerPoint begitu. Nah, ini kan lebih banyak informasi yang sana kemari gitu, Pak. Kalau misalnya Bapak pengen tipenya PowerPoint karena mau presentasi gitu mendadak, nah Pak, file tipenya adalah PowerPoint. Nah, jadi dia langsung Pak PPT gitu, nggak usah bikin nanti apa diedit lah sedikit gitu, Pak. Nah, itu kira-kira beberapa tekniknya Pak yang bisa kita diskusi. Ya, aturan. Ya, siap Pak. Iya. Mangga. Nanti kalau perlu nanti bisa Bapak baca-baca aja Pak, karena banyak. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan jawabannya puas ya Pak ya. Iya, amin. Amin. Justru pertanyaan dari Pak Dede mengingatkan saya pada iklan Pak Yuanda sebenarnya sambil menunggu penanya yang lain ya Pak Yuanda. Siap, mangga Bu Dede. Yang bikin penasaran dan ingin saya tanyakan, boleh nggak ya saya bertanya? Ya Tadi boleh kan lah. Pak Dede Iya. dari ke aktivitas browsing itu banyak hal-hal yang kadang di luar ekspektasi ya. Iya, betul. Nah, terutama yang paling banyak itu iklan. Iklan itu ada negatifnya, positifnya. Dan banyak sekali permasalahan di masyarakat itu iklan yang negatifnya kan ya, terutama di Betul. anak-anak sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya iklan tidak muncul gitu. Jadi kita Ya. bisa memfilter gitu ya iklan Betul. menyetop lah gitu. Ada nggak caranya, tekniknya? Sebetulnya banyak sebetulnya Bu, kalau misalkan iklan-iklan ini ya bisa kalau dalam komputer jaringan itu dalam istilah komputerisasi itu memang ada disebut dengan firewall Bu. Mungkin firewall ini kan bahasannya lebih teknis ya. Lebih teknis, jadi di mana informasi itu akan disaring lebih dahulu. Oh, misalkan kita kadang-kadang bisa memanfaatkan di Google sendiri, kita bisa menambahkan ini advertisingnya. Terputus ya suaranya. Ya, sebentar Pak. Ya, Kadang kita bisa menambahkan di fasilitas toolnya ya kalau tidak salah. Nah, di sini ada extension. Nah, ada extension untuk memblokir iklan-iklan begitu. Memang kadang-kadang cukup berat juga kalau misalkan si iklan itu nempel di browsing kita di Google, kadang dia muncul otomatis begitu. Dan suka ada apakah kita mengizinkan allow atau kita mau ngeblok iklan itu. Nah, memang sebaiknya kita blok saja, jangan di allow. Memang dalam pencarian informasi kita kadang-kadang dicari ke sana kemari dulu. Dan dia otomatis install di mesinnya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan extension untuk kalau Ibu Dede mungkin bisa ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya, misalkan extension untuk ngeblok iklan ya, memblok iklan gitu. Memblokir iklan. Jadi memang nanti ada ekstensinya sendiri. Contohnya misalkan ada adblock, ya, adblocker ya. Ini juga bisa membantu ke kita menyaring lah, paling tidak mungkin menyaring iklan-iklan yang muncul begitu. Mohon maaf nih jaringannya. Iya. Masih jelas kok, masih jelas. Nah, ini ya. Ini contoh
Contoh dari tambahan-tambahan extension di Chrome yang bisa kita tambahkan begitu, ya. Ada AdBlock Plus, ada Fair dan sebagainya. Nah itu barangkali Ibu Dede. Nah ini juga dia udah otomatis langsung iklan gitu. Jadi bisa menambahkan extensionnya begitu. Ya, Oh iya, extension di ekstensi ya. untuk Terima ngeblok kasih iklan. banyak Pak Yuwanda. Memang banyak sih metode-metodenya Bu. Nanti. Oke. Mungkin yang lain? Sepertinya Aris belum Tingnan ada. ST. Oh, Pak Aris minta dites katanya. Bentar ya, satu lagi lah. Lagi. Nanti muncul nih Pak Aris. Ini dari Pak Aris maksudnya gimana Bu Dede? Maaf. Dites Saya kali juga ya. kurang paham Pak. Coba ya kita Pak tes. Aris bisa masuk Pak Aris. Ya, Aris Firman. Langsung dia ada ST ya. Kita cek. Ini deh, ini betul Pak Aris ini? Betul Pak. Halo, Pak Aris? Ya betul. Ah, gitu. Ya. Nah, ini Jadi sekalian kalau kita promosi Pak penasaran, Aris ya. kita bisa ketik nama sendiri ya di Google. Nah, gitu. Jadi Pak Aris sekalian promosi ini kegiatan-kegiatan. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan tanda petik ini, dia langsung lebih spesifik ya ke dalam apa namanya informasi-informasi yang berkaitan dengan Pak Aris ini. Itu nggak takut ketuker namanya. Mungkin kan Aris Firman ST itu nggak satu ya di dunia ini, di dunia Iya, Google. tentunya iya. Maka nanti bisa kita buka lah satu persatu ya. Ya paling tidak kan dia tidak akan mendekati data yang lebih mana yang lebih sering dicari orang biasanya Bu. Ya. Karena Pak Aris ini kan aktif mungkin dengan internet, jadi begitu kita browsing Google dia langsung muncul ya. Muncul begitu. Iya. Nah, kalau internet itu kan ada indeksi, jadi semakin sering informasinya dicari orang, dia akan semakin rate-nya naik. Ya, rate-nya mungkin ya Pak Yonda ya. Jadi ada rate sendiri ya. Ketika sering dibuka, sering ada yang mencari itu rate-nya lebih di atas gitu, lebih mudah muncul. Ya begitu Pak. Gitu. Baik, ada lagi? Hilang 1 menit. Saya mau bikin apa aja Bang? Abang mau bikin apa aja? Cukup mungkin ya? Bagaimana? Iya, saya kira Bu Dede mangga. Halo Bu Dede? Dedenya di Ya, hadir. Sepertinya waktunya sudah habis ya Bapak dan Ibu semuanya. Udah jam 5. Oh. Kalau tidak ada penanya lagi, kita di mana? di sini aja. Ente di mana? Miss Julie, bikin apa? Siapa yang masuk, Pak? Ya, Miss Julie. Oh, Miss. Ya, udah kayaknya Bu. Bagaimana? Silahkan Miss Julie, ada yang mau disampaikan? Halo, Miss Julie. Iya Bu. Maaf. Iya. Iya, sambil masak. Iya, saya juga sambil ngasuh, Bu. Iya punten. Saya sementara ngikut dulu nyimak. Tadi juga lupa kalau ternyata ada web. Iya. Siap. Terima kasih, Miss. Sambil masak tetap menyempatkan untuk menyimak room ini. Terima kasih banyak. Ya, baik Bapak Yuwanda dan juga Bapak host.
Bapak Dede, sepertinya tidak ada penanya lagi. Dan waktu juga sudah menunjukkan di jam saya sudah tepat pukul 5. Sepertinya kalau tidak ada penanya lagi, mari kita simak saja poin penutup dari Bapak Yuwanda. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai poin pentingnya dari materi yang disampaikan. Silakan Bapak Yuwanda. Ya, memang di dalam bukunya ini dikatakan jadi bahwa orang itu kebanyakan akan mencari data. Orang kebanyakan mencari data, tapi orang pandai akan mencari informasi. Nah, ini dari Sari si buku ini. Jadi saya harapkan mungkin walaupun sedikit, nah ini bisa menjadi apa bahan tambahan buat kita yang bermanfaat lah pada bagian. Kurang dan lebihnya mungkin saya mohon maaf karena tentu saya pun masih belajar terus dan mudah-mudahan nanti banyak diskusi lagi ke depan sehingga apa yang menjadi materi singkat ini nanti lebih bisa dirasakan di kemudian hari setelah kita selesai pelatihan. Mungkin itu saja dulu, Bu Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yuwanda, jazakumullah khairan hasiron. Semoga ilmu dan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk khususnya Bapak Yuwanda sendiri yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Dan dengan poin penutup dari Bapak Yuwanda, saya pun sebagai moderator akan mengembalikan kembali acara ini kepada host kita Bapak Dede. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bu Dede dan terima kasih juga buat pemateri untuk kesempatan ini. Ya, rupanya sangat membuka wawasan untuk lebih mengetahui jauh lagi ya. Tapi ini informasi untuk pembuka, artinya memang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih untuk pemateri hari ini. Terima kasih Ibu Moderator, rekan-rekan juga para peserta atau partisipannya ya, di kegiatan ini. Terima kasih Pak Aris dan Miss Julie juga dengan kesibukannya, tapi tetap bisa memantau. Ya, barangkali ini akhir dari kegiatan untuk kali ini. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.